Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gary Firmansyah. Hari ini kita akan membahas mengenai perkuliahan topik dalam Enterprise Arsitektur. Pertemuan ke-10, pertemuan ini membahas Role of Investment Planning and Project Management. Jadi kita sudah membahas banyak perkembangan enterprise arsitektur sampai feature. Kemarin itu membahas manajemen. Nah, hari ini kita akan membahas investment planning dan project managementnya. Role of investment planning and project management mengacu pada buku Introduction to Enterprise Architecture karangan Scott and Bernard. Jadi di sini jelaskan mengenai role of investment planning and project management. Di sini sebutkan EA program is only effective if the enterprise resources are effectively applied to gaps in operation performance. It takes people, money, facilities, software, hardware, training, and other resources to do this through the investment is an ongoing series of development and improve project. Jadi pada saat kita mengembangkan enterprise arsitektur, jadi dari kondisi as is menjadi to be, di sini disebutkan EA program itu akan efektif jika menggunakan resources yang ada secara efektif untuk mengisi gaps-gaps pada saat mengimplementasikannya. Jadi resources itu membahas mengenai orang, uang, fasilitas, software, hardware, training, dan other resources. Jadi jangan menganggap bahwa pada saat kita mengimplementasikan EE yang baru, maka kita hanya fokus pada uang saja misalnya. Orangnya terlupakan. Atau uang, kemudian orang disiapkan, fasilitasnya terabaikan. Atau software atau hardware, semuanya harus kita siapkan. Di sini yang menjadi hal penting adalah EA program is only effective if the enterprise resources are effectively applied to gaps in operation performance. Jadi kita harus mengoptimalkan semua sumber daya yang ada untuk memenuhi kriteria ataupun target yang akan kita capai. The IT capital planning process, jadi CPIC planning phase-nya itu pertama adalah ada planning phase. Di sana ada requirement, business case sama project plan, kemudian baru propose investment. Setelah planning baru kita propose investment. Pada saat propose investment kita melakukan selection phase. Jadi funding selection, project sequencing, dan segala macamnya kita review satu persatu. Kemudian baru setelah selection kita ongoing project. Pada saat ongoing project itu ada fase control phase, di mana mulai membahas mengenai management of cost, schedule, performance, and risk-nya. Setelah berjalan, jadi pada saat ongoing proses itu kita hanya mengontrol manage cost dan schedule serta performance saja. Setelah enterprise arsitektur berhasil kita bangun atau completed project, maka masuk ke dalam fase evaluation phase, di mana kita ada lesson learned sama continuing value. Nah, dari evaluation phase tadi kita bisa masuk ke planning phase berikutnya. Jadi apa yang bisa kita improve ya, misalnya seperti itu. Baru itu menjadi requirement ataupun business case project plan baru gitu kan. Baru siklusnya akan kembali ke dari planning phase masuk ke selection phase, balik ke control phase dan evaluation phase. Kemudian terus berulang seperti itu. Itu namanya continuous improvement. Dan jangan lupa pada saat kita melakukan itu ada satu
governance proses yang namanya Executive Steering Committee. Kita harus menetapkan Executive Steering Committee-nya. Jadi ada chief-nya CEO atau membernya COO, CFO, dan CIO. Kemudian juga ada Capital Planning Board-nya, CFO. Kemudian setelah itu turunannya ada review teknologi solution oleh Enterprise Architecture Working Group dan review business case oleh Capital Planning Working Group. Jadi setiap player ini mempunyai fungsi atau tugas masing-masing, di mana Executive Steering Committee itu establish strategic goal, governance and policy. Capital Planning Board itu portfolio management and investment decision making. Artinya Executive Steering Committee itu harus establish budget and outcome measure. Itulah tugasnya Executive Steering Committee. Kemudian Capital Planning Board itu ensure strategic and architecture alignment. Kalau Capital Planning Working Group itu melakukan review business case, sedangkan Enterprise Architecture Working Group melakukan review teknologi solution. Kemudian kalau kita lihat dokumen project plan-nya seperti ini. Jadi ini project management plan-nya. Executive summary-nya terdiri dari ada 7 poin. Pertama, project requirement, strategic alignment, architecture alignment, business case, project control, project enterprise, dan security privacy. Ketujuh komponen ini harus ketujuh bab ya. Ketujuh bab ini harus kita lengkapin supaya project plan yang kita rencanakan bisa berhasil. Itu saja pembahasan role of investment planning and project management. Silahkan Anda coba sehingga Anda tahu apa-apa saja yang harus kita perhatikan, karena setiap komponen itu menjadi sangat penting. Semuanya saling terkait satu sama lainnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.